Hilliard. Halo teman-teman, perkenalkan kami mahasiswi Universitas Nias, program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas E semester 1. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ingrid Kalista Wihelmina Hulu dengan NIM 232109107. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Helty Wilson Kurniawaru dengan NIM 232109096. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nilsa Teombanua dengan NIM 232109067. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Priska Resanti Ziliwu dengan NIM 232109170. Kami akan membahas materi tentang asam, basa, dan garam. Yuk simak materinya bersama kami. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman semua, di mana kami dari kelompok 9 akan memaparkan atau menjelaskan tentang materi asam, basa, dan garam. Langsung saja. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang asam, di mana asam dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama yaitu oleh Svante August Arrhenius, seorang ahli kimia yang berasal dari Swedia, yang hidup tahun 1859 sampai 1927. Beliau menjabarkan tentang pengertian asam, di mana asam merupakan senyawa kimia jika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion H+ atau hidrogen. Contoh dari reaksi asam yaitu dilambangkan dengan lambang unsur HCl yang merupakan asam klorida, di mana H+ ditambah Cl-, di mana H+ merupakan kation dan Cl- merupakan anion. Yang berikutnya yaitu teori asam yang dikemukakan oleh Bronsted-Lowry pada tahun 1923. Johannes Bronsted yang berasal dari Denmark dan Thomas Wardley yang berasal dari Inggris mempublikasikan tulisan yang mirip satu sama lain secara terpisah, di mana asam adalah senyawa yang dapat mendonorkan proton atau H+, bisa berupa kation atau molekul netral, atau dilambang dengan lambang unsur NH3 ditambah H2O, di mana NH3 merupakan basa, merupakan lambang unsur basa, dan sedangkan H2O merupakan lambang unsur dari asam, di mana NH4 merupakan lambang unsur dari asam konjugasi, sedangkan OH- merupakan lambang unsur dari basa konjugasi. Baik, sekarang kita masuk di sifat-sifat asam, di mana sifat-sifat asam ini terdiri dari 7 sifat. Yang pertama yaitu memiliki rasa asam. Kedua, memiliki sifat yang merusak atau korosif. Yang ketiga yaitu memiliki sifat elektrolit serta mampu menghantarkan listrik. Yang keempat, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Kelima, pH di bawah 7.
8, yaitu asam mampu menghasilkan gas hidrogen ketika bereaksi dengan unsur maupun senyawa logam. Dan yang terakhir, yaitu senyawa asam dapat menghasilkan ion H+ apabila dilarutkan di dalam air. Baik teman-teman, kita akan mempelajari nama asam, rumus kimianya, serta apa saja kegunaannya. Yang pertama teman-teman adalah asam iodida. Asam iodida atau dengan rumus kimianya Hi biasa digunakan sebagai katalis untuk mempercepat reaksi kimia, disinfektan untuk membunuh kuman, dan juga produksi berbagai macam obat. Yang kedua teman-teman adalah asam klorat atau dengan rumus kimianya HClO3. Asam klorat ini teman-teman biasa digunakan sebagai reagen dalam pembuatan berbagai macam senyawa kimia. Ketiga teman-teman adalah asam bromida atau dengan rumus kimianya HBr. Asam bromida ini teman-teman digunakan sebagai katalisator dalam pembuatan berbagai macam senyawa kimia. Yang keempat teman-teman adalah asam perklorat atau dengan rumus kimianya HClO4. Asam perklorat ini teman-teman biasa digunakan sebagai katalis dalam pembuatan berbagai macam senyawa kimia. Dan yang terakhir teman-teman atau yang kelima teman-teman adalah asam borat atau dengan rumus kimianya H3BO3. Asam borat ini teman-teman digunakan sebagai desinfektan, antiseptik, dan juga pestisida. Setelah mempelajari tentang nama asam, rumus kimianya, serta kegunaannya, teman-teman, tahukah kalian bahwa asam itu digolongkan menjadi dua loh? Ada asam kuat dan juga ada asam lemah. Pertama adalah asam kuat. Asam kuat adalah larutan asam yang terionisasi secara sempurna di dalam air. Kandungan pH asam kuat di bawah 3, sehingga tingkat keasamannya sangatlah tinggi teman-teman. Contoh-contoh asam kuat adalah HCl, HBr, HNO3, HClO4, H2SO4, dan Hi. Yang kedua teman-teman adalah asam lemah. Asam lemah adalah larutan asam yang tidak terionisasi secara sempurna di dalam air. Kandungan pH asam lemah ini adalah di atas 3 dan di bawah 7. Contoh-contoh asam lemah ini teman-teman adalah HCOOH, H2CO3, H2S, dan HCN. Bagian kedua adalah basa. Basa pertama kali dikemukakan oleh ahli yang bernama Svante August Arrhenius yang mengatakan bahwa pengertian basa adalah zat yang dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH negatif dalam larutan air. Adapun teori basa Bronsted-Lowry yang mengatakan bahwa basa adalah zat yang memiliki kecenderungan untuk menerima ion H positif dari zat lain. Beberapa sifat-sifat basa. Pertama, memiliki rasa pahit. Kedua, memiliki sifat kaustik serta dapat merusak kulit. Ketiga, memiliki tekstur licin seperti sabun. Keempat, mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Yang kelima, pH di atas 7. Dan yang keenam, senyawa basa memiliki sifat elektrolit atau mampu menghantarkan arus listrik. Nama basa dan rumus kimianya. Pertama, natrium hidroksida atau NaOH digunakan untuk pembuatan kertas dari kayu, pembuatan bahan kimia organik, produksi surfaktan, sabun, dan pemutih. Yang kedua adalah kalsium hidroksida atau CaOH 2 kali. Digunakan sebagai fluoran pada air, pengolahan limbah, pengolahan tanah asam, bahan alkal untuk menggantikan natrium hidroksida, pereaksi, dan pestisida. Yang ketiga, magnesium hidroksida digunakan untuk mengurangi asam lambung dan meningkatkan kadar air dalam usus. Keempat, kalium hidroksida atau KOH yang memiliki kegunaan yang sama dengan natrium hidroksida karena harganya lebih mahal daripada NaOH. Maka KOH jarang digunakan. Basa digolongkan menjadi dua, yaitu basa kuat dan basa lemah. Basa kuat merupakan basa yang terionisasi secara sempurna ke dalam air. Ketika larut dalam air, setiap molekul akan melepaskan ion hidroksida atau OH negatif.
Basa juga memiliki pH yang sangat tinggi, biasanya lebih dari 11. Contoh-contoh dari basa kuat itu seperti natrium hidroksida, litium hidroksida, kalsium hidroksida, dan kalium hidroksida. Sedangkan basa lemah adalah basa atau larutan basa yang tidak terionisasi secara sempurna ke dalam air. Basa lemah juga memiliki pH sekitar 8 hingga 11. Contoh dari basa lemah ini adalah magnesium hidroksida. Nah, teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan materi tentang garam. Dalam ilmu kimia, garam adalah senyawa ionik yang terdiri dari ion positif atau kation dan ion negatif atau anion, sehingga membentuk senyawa netral atau tidak bermuatan. Garam terbentuk dari hasil reaksi antara asam dan basa. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk pada sifat-sifat garam. Sifat-sifat garam yang pertama ialah memiliki warna. Garam dapat berwarna cerah dan transparan. Contohnya ialah natrium klorida. Dan kadang juga berwarna metalik dan berkilau. Contohnya besi disulfida. Selain itu juga teman-teman, garam dapat bermacam-macam warna. Yang pertama warna kuning. Contohnya ialah natrium kromat. Yang kedua warna jingga. Contohnya kalium dikromat. Yang ketiga warna merah. Contohnya kalsium sulfida. Yang keempat warna mauve. Contohnya kobalt klorida heksahidrat. Yang kelima warna biru. Contohnya ialah tembaga sulfat. Yang keenam warna ungu muda. Contohnya kobalt klorida heksahidrat. Yang ketujuh warna hijau. Contohnya nikel klorida. Yang kedelapan warna putih. Contohnya ialah natrium klorida atau garam dapur. Yang kesembilan tidak berwarna. Contohnya magnesium sulfate heptahidrat. Dan warna yang terakhir adalah warna hitam. Contohnya mangan dioksida. Nah, sifat-sifat garam yang kedua teman-teman memiliki rasa. Yang pertama rasa asin. Contohnya natrium klorida dengan lambang unsurnya NaCl. Yang ketiga rasa manis. Contohnya timbal asestat dengan lambang unsurnya PbCH3COO2. Yang ketiga memiliki rasa asam. Contohnya kalium bitatrat dengan lambang unsurnya KC4H5O6. Yang keempat rasa pahit. Contohnya magnesium sulfat dengan lambang unsurnya MgSO4 dan memiliki rasa gurih. Contohnya monosodium glutamat dengan lambang unsurnya Msg. Nah, sifat-sifat garam yang ketiga teman-teman memiliki pH 7. Sifat-sifat garam yang keempat berbentuk padatan dan sifat-sifat garam yang terakhir di mana kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru tidak mengalami perubahan dalam larutan garam. Sekian. Demikianlah materi kami mengenai asam, basa, dan garam. Terima kasih teman-teman telah menonton video kami.